Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun teman-teman berada, semoga dalam keadaan baik ya. Hari ini kita akan berbicara mengenai diksi, ragam, dan laras bahasa. Ada 4 pokok bahasan sebenarnya. Pertama tadi diksi ya, kemudian ragam, ketiga laras bahasa, dan yang terakhir adalah kita juga akan diskusikan apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan bahasa Indonesia yang baik dan. Nah, pertama kita lihat dulu diksi ya. Ini ada gambar di layar teman-teman. Ada seorang guru yang sedang menulis di papan tulis ya. Tetapi di belakang ada 2 orang siswa yang bercanda. Nah, kira-kira respon apa saja sih yang bisa ditunjukkan oleh guru ini gitu. Nah, tentu akan berbeda-beda ya. Misalnya ada yang akan marah gitu, terus dari depan membentak misalnya. Ada juga yang mendatangi kedua anak itu lalu menegur dengan eh, kata-kata yang lebih sopan. Nah, di sini ada beberapa contoh ya. Misalnya ada yang dari depan aja bilang, diam, atau bilang tutup mulutmu gitu sambil nunjuk ya, jangan berisik gitu. Nah, ada juga mungkin yang eh, dengan apa tuh namanya, dengan santai mengingatkan ya, dapatkah Anda tenang sebentar gitu. Atau saya harap Anda tenang gitu. Dan respon-respon lainnya. Nah, eh, ilustrasi tadi ya, ilustrasi tadi menjadi pengantar materi kita hari ini soal diksi. Nah, jadi menurut Halliday ya dalam bukunya An Introduction to Functional Grammar, diksi itu adalah pilihan kata yang digunakan untuk membentuk makna dan menyampaikan pesan dalam konteks tertentu. Nah, pilihan kata inilah yang kemudian berfungsi untuk menyampaikan nuansa, emosi, dan informasi dengan cara yang spesifik gitu. Nah, ungkapan-ungkapan pada ilustrasi sebelumnya tadi sebenarnya itu kan mengandung informasi yang sama gitu. Nyuruh muridnya untuk diam, tetapi dinyatakan dengan pilihan kata yang berbeda-beda. Perbedaan pilihan kata inilah yang kemudian bisa menimbulkan kesan dan efek komunikasi yang berbeda pula. Kalau tadi gurunya marah, lalu menunjuk ya dengan sambil berkata dengan nada tinggi diam gitu. Nah, apa kira-kira kesan muridnya? Tentu saja muridnya akan menangkap bahwa oh, guru ini pemarah nih gitu ya. Nyuruhnya sambil bentak-bentak nih. Nah, atau kalau gurunya eh, mengingatkan dengan apa tadi, dengan bertanya gitu ya, bisakah Anda tenang sebentar gitu. Nah, mungkin akan timbul kesan yang berbeda pula. Kesan dan efek inilah yang perlu dijaga dalam berkomunikasi jika kita tidak ingin situasi pembicaraan menjadi rusak. Diksi ya, atau pilihan kata yang tepat itu sebenarnya tidak hanya mencerminkan kekayaan bahasa, tapi kemudian juga bisa mempengaruhi pemahaman gitu, sikap, atau respon pembaca atau pendengar. Oke, nah kemudian tadi kita sudah mengenal ya apa sih konsep diksi itu sebenarnya. Dalam memilih diksi gitu ya, memilih pilihan kata itu ada beberapa kriteria yang perlu kita perhatikan. Nah, pertama ada yang namanya ketepatan, kemudian yang kedua ada kecermatan, yang ketiga ada namanya keserasian. Nah, kita lihat dulu yang pertama. Kalau ketepatan ini biasanya itu berkaitan dengan aspek logika kata-kata ya. Jadi ketepatan itu eh, ketika kita memilih kata yang mampu mewakili gagasan secara tepat dan juga menimbulkan gagasan yang sama pada pikiran pembaca atau pendengar atau lawan tutur kita. Jadi kalau kata yang kita pilih tepat, itu apa yang ingin kita sampaikan, itu pula yang diterima oleh lawan tutur kita. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan ketepatan. Pertama,
ada namanya kedekatan fonem gitu ya. Kedekatan fonem ini berkaitan dengan relasi homonim, homofon, dan homograf. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan kata-kata yang bermakna denotasi dan konotasi. Lalu yang ketiga, kata populer dan kata kajian. Kemudian kata umum dan kata khusus. Lalu pemakaian jargon dan slang, perubahan makna kata, kata asing dan serapan, kemudian kata-kata baru. Nah, kita akan lihat. Oke, nah sekarang kita lihat yang pertama ya. Relasi homonim, homofon, dan homograf. Kalau homonim itu adalah kata-kata yang punya bentuk yang sama, baik dalam penulisan maupun pengucapan, tapi berbeda makna. Nah, ini konteksnya semuanya ini adalah dua kata ya. Dua kata yang punya bentuk yang sama, baik dalam penulisan maupun pengucapan, tapi beda maknanya. Kalau homofon, kata-kata yang pengucapannya sama, tapi ejaan dan maknanya berbeda. Nah, homofon ini punya kesamaan dalam suara, tapi berbeda dalam penulisan dan arti. Yang ketiga, homograf. Nah, kalau homograf ini adalah kata-kata yang ejaannya sama, tapi pengucapannya dan maknanya bisa berbeda. Homograf ini mungkin kadang membingungkan, karena meskipun ditulis dengan cara yang sama, ternyata cara pengucapannya bisa berbeda. Supaya lebih mudah, saya sajikan dalam tabel gitu ya. Jadi ada tiga komponen yang bisa kita perhatikan. Pertama, pelafalan, kemudian ejaan, yang ketiga makna. Nah, jadi kalau homonim di sini contohnya kata bisa ya. Bisa yang berarti dapat dan kemudian bisa yang berarti racun gitu. Nah, ini pelafalannya sama, ejaannya juga sama, tapi maknanya berbeda. Kemudian yang kedua, yang untuk homofon, bang ya yang dengan K, kemudian bang yang dengan G gitu. Apakah pelafalannya sama? Iya. Nah, tapi ejaan dan maknanya berbeda. Dan yang terakhir adalah homograf. Nah, ejaannya sama nih, APEL dan APEL. Tapi ketika dilafalkan, ini harusnya berbeda. Apel pagi ya, atau apel buah gitu. Nah, maknanya tentu berbeda. Tabel ini bisa membantu memudahkan ya, membantu memudahkan teman-teman mengingat gitu, teman-teman mengingat apa sih perbedaan homonim, homofon, dan homograf. Oke, kemudian kita lanjut. Tadi sudah berbicara soal kedekatan fonem. Kemudian yang kedua, ketika kita ngomong soal diksi itu biasanya juga berkaitan dengan kata-kata yang punya makna denotatif dan konotatif. Nah, manakah yang lebih baik kata denotatif dan konotatif? Tidak ada yang lebih baik gitu ya, karena dua-duanya punya fungsi yang berbeda. Tetapi kalau dalam konteks karya tulis ilmiah, itu tentu saja kita cenderung pakai yang denotatif gitu. Kita fokus pada makna sebenarnya gitu. Tapi mungkin kalau di dalam konteks tulisan sastra gitu, karya sastra, mungkin kita akan pakai yang konotatif gitu ya. Nah, uh, bisa punya banyak makna. Nah, misalnya di sini saya ambil contoh-contoh dengan kata-kata yang sederhana saja lah. Pertama, ada kata rumah gitu ya. Kalau makna sebenarnya dari rumah ya tentu saja tempat tinggal gitu. Tapi apa makna lainnya gitu ya. Nah, ada yang menganggap kata rumah itu mungkin dimaknai sebagai tempat yang aman atau tempat yang penuh kasih sayang atau tempat di mana seseorang merasa diterima dan dicintai gitu. Apakah itu tempat tinggalnya? Belum tentu. Nah, itu kalau makna konotatif ya. Tapi kalau makna denotatif rumah ya udah tempat tinggal. Nah, kemudian yang kedua ada hati. Hati makna denotatifnya di sini organ tubuh fungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh yang merupakan bagian penting dari sistem peredaran darah. Nah, konotatifnya apa? Bisa hati itu dimaknai sebagai perasaan, bisa emosi, bisa cinta atau ketulusan gitu. Kalau ular, nah sebenarnya ya sejenis reptil ya yang tidak memiliki kaki, punya tubuh panjang, berisik, dan bergerak dengan berat di tanah. Mana konotatifnya apa? Misalnya ada yang menyebut, oh orang itu seperti ular gitu ya, mungkin dimaknai sebagai orang yang licik gitu atau berbahaya gitu atau bisa juga. Nah, begitu juga dengan bunga dan emas ya, teman-teman bisa
Lihat materi nota tuh di layar. Kemudian, pembahasan yang ketiga mengenai ketepatan kata ya, itu adalah soal kata populer dan kata kajian. Nah, kata populer itu adalah kata-kata yang kita gunakan dalam percakapan sehari-hari atau bisa juga di media massa dan pada situasi-situasi informal gitu. Kata populer ini mudah dipahami oleh banyak orang dan sering sekali digunakan dalam bahasa sehari-hari. Contohnya, internet. Siapa sih sekarang yang tidak kenal dengan istilah internet gitu, atau ponsel gitu, atau aktivitas gitu ya. Nah, jadi yang kata-kata yang sering ditemui oleh siapapun ya dari kalangan apapun. Nah, bedanya dengan kata kajian, kalau kata kajian ini biasanya digunakan dalam konteks akademis ya, atau konteks ilmiah atau teknis khusus. Gitu. Kata-kata kajian itu biasanya perlu pemahaman khusus dan seringnya ditemukan dalam literatur akademik atau jurnal ilmiah atau di materi-materi pendidikan. Apa contohnya? Misalnya kata metodologi yang merujuk pada metode atau teknik yang digunakan dalam penelitian atau kata katalisator gitu, yang merujuk pada zat yang membuat cepat reaksi kimia tanpa ikut terlibat dalam reaksi. Atau kata paradigma misalnya yang merujuk pada pola ya atau model yang mendasari teori atau metode. Nah, apakah kata-kata kajian ini sering kita dengar atau sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari? Nah, tentu saja tidak ya, tidak terlalu sering gitu ya. Kenapa? Karena biasanya kata-kata ini ya dipakainya dalam konteks akademis ya, konteks ilmiah atau konteks teknis tertentu, teknis khusus ya. Nah, itulah bedanya kata populer dengan kata kajian. Oke. Kemudian contoh lainnya, misalnya eh, di kata populer ya, kata populer yang kita pakai sehari-hari, misalnya ada kata memeriksa. Nah, ada nggak kata kajian ya atau kata khususnya ya untuk eh, memeriksa ini? Ya macam-macam ya, misalnya ketika berkaitan dengan ilmu kedokteran, mungkin memeriksa itu di lebih sering digunakan katanya itu diagnosis gitu ya. Atau misalnya berhubungan dengan lalu lintas gitu. Yang memeriksa kita biasanya seringnya mendengar razia gitu ya. Nah, ini ada survei atau otopsi terawang dan lain-lainnya. Jadi eh, ini salah satu eh, contoh ya bahwa kata populer memeriksa saja itu ketika dilihat dari kata kajian itu ternyata ada banyak ya. Ada, jadi banyak katanya itu tergantung bidang kajian apa yang menekuninya itu yang membahasnya. Kemudian tadi ada kata populer, kata kajian, sekarang ada kata umum dan kata khusus ya. Nah, gampangnya kata umum tentu saja kata yang lebih luas gitu, yang nggak spesifik gitu. Jadi maknanya itu lebih general dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks. Yang misalnya mobil, pakaian, buku. Kalau kita misalnya bilang saya berangkat ke kantor dengan mobil gitu, ya udah itu mobil bisa apa saja gitu ya, tidak tahu mereknya apa, warnanya apa dan lain sebagainya ya. Itu juga coba kamu yang belikan buku. Kalau misalnya kita bilang buku saja gitu, lawan tutur kita mungkin perlu bertanya lagi, buku apa nih gitu, judulnya apa, pengarangnya siapa dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi kata umum itu biasanya ya akan menimbulkan pertanyaan lanjutan gitu. Nah, tapi tergantung lagi ya dalam konteks pemakaian. Nah, kalau kata khusus adalah kata yang sudah spesifik gitu. Jadi sudah terdefinisi dengan jelas. Jadi biasanya tidak perlu lagi diperinci. Gitu. Contohnya kalau misalnya tadi ya, saya berangkat ke kantor dengan Toyota Camry gitu. Ya udah gitu, tidak ada pertanyaan lagi. Ya, mungkin pertanyaannya warnanya apa gitu ya, warna tahun berapa misalnya. Seterusnya. Nah, contoh lain di sini kata umum keadaan gitu. Nah, kemudian dispesifikkan keadaan itu bisa berkaitan dengan gimana kesehatan ya. Kalau kesehatan ya penyakit. Nah, penyakit itu ada sakit kepala. Sakit kepala ada jenisnya lagi vertigo. Nah, jadi dari
kanan ke kiri itu se semakin maaf dari kiri ke kanan ya, semakin dari kiri ke kanan. Jadi ini semakin ke kanan itu semakin spesifik gitu, semakin khusus artinya. Nah, eh, di dalam tulisan ilmiah gitu, mungkin kita akan lebih sering pakai istilah yang kata khusus ya, kata khusus daripada kata umum gitu, supaya apa yang kita sampaikan dalam tulisan kita atau dalam tuturan kita di konteks ilmiah, di forum ilmiah itu tidak multitafsir kalau kita sudah pakai kata khusus. Kemudian selanjutnya ada pemakaian jargon dan slang. Kalau teman-teman pernah dengar jargon ya, misalnya sebelum acara disuruh jargon dulu kayak yel-yel gitu. Nah, ini konteksnya beda di sini ya. Jadi jargon itu adalah sekumpulan kata atau istilah khusus yang digunakan oleh kelompok atau profesi tertentu. Nah, biasanya eh, eh, kata-kata ini tidak begitu dipahami oleh orang yang tidak termasuk dalam kelompok itu. Gitu. Jadi jargon itu biasanya diciptakan untuk mempermudah komunikasi dalam bidang tertentu. Tapi di satu sisi dia juga menjadi penghalang bagi orang luar gitu ya. Misalnya di lingkup IT gitu, teknologi informasi, eh, ada kata seperti bug ya, coding, firewall gitu ya, atau di bidang kedokteran misalnya ada diagnosis, prognosis, anamnesis, reseksi gitu. Coba yang istilah kedokteran ini ditanyakan ke orang IT gitu ya, mungkin mereka akan loading gitu ya. Apa nih artinya gitu. Itu di bidang hukum misalnya, litigasi, affidavit, eksekusi, jurisprudensi, dan lain-lain gitu ya. Begitu juga bidang-bidang lainnya gitu. Jadi eh, banyak sekali ya jargon ya atau istilah-istilah khusus masing-masing bidang gitu yang biasanya hanya dikuasai oleh orang yang tentu saja tekun di bidang itu. Oke, tapi bukan tidak mungkin ya, bukan tidak mungkin orang yang nggak ada di bidang itu tuh sama sekali nggak paham ya, bukan tidak mungkin, mungkin saja. Nah, tapi biasanya jargon ini dipahami oleh orang-orang yang memang ada di bidang itu. Kemudian yang kedua, ada namanya slang. Nah, slang ini yang sering kita temukan sehari-hari gitu. Jadi, slang adalah bahasa non-standar atau kata-kata informal yang kita gunakan dalam percakapan sehari-hari yang biasanya oleh kelompok tertentu gitu ya atau oleh anak muda. Nah, slang ini tuh cenderung dengan cepat dipengaruhi oleh tren, oleh budaya pop, oleh media sosial gitu ya, oleh ruang dan waktu gitu ya. Misalnya apa yang menjadi bahasa slang ketika saya sekolah dulu mungkin akan berbeda dengan apa yang menjadi bahasa slang ketika teman-teman sekolah. Nah, kalau di sini contohnya misalnya ada kata baper ya, artinya adalah bawa perasaan gitu. Ada juga kepo, ingin tahu berlebihan. Ada mager, malas gerak. Atau di media sosial kita menemukan ada kata viral ya, kemudian FOMO, fear of missing out, terus ada prank, ada flexing. Nah, ini sering sekali kita gunakan dalam percakapan sehari-hari ya. Dalam perjalanannya, kata-kata slang ini ya eh, juga bisa kemudian turut menyumbang kata-kata baru dalam kamus bahasa Indonesia. Jadi ada kata-kata dari bahasa slang yang kemudian diserap sebagai kata baku dalam KBBI. Oke, selanjutnya di dalam ketepatan ya, ketepatan pemilihan diksi, kita juga harus peduli ya terhadap perubahan makna kata gitu. Nah, perubahan makna kata ini adalah fenomena ketika makna suatu kata itu mengalami pergeseran atau ada transformasi, ada perubahan dari makna, makna aslinya. Kenapa kok bisa berubah? Gitu. Ada banyak faktor, termasuk perkembangan budaya, perubahan konteks penggunaan, atau perubahan sosial. Nah, yang pertama di perubahan makna kata, biasanya yang dibahas itu adalah generalisasi. Generalisasi ini sesuai dengan katanya, general. Jadi ada perubahan makna meluas. Bagaimana maksudnya? Ketika makna suatu kata
menjadi lebih umum gitu dan menjadi lebih mencakup lebih banyak objek atau konsep daripada makwalnya. Nah, fenomena ini sering terjadi karena perubahan sosial atau teknologi. Contohnya, misalnya kata media gitu, yang beberapa tahun silam gitu ya, biasanya hanya akan merujuk pada sarana komunikasi seperti surat kabar dan radio gitu, yang sekarang kita sebut sebagai media tradisional. Nah, tapi seiring dengan berkembangnya teknologi digital gitu, sekarang kalau kita ngomong media, itu kan juga udah masuk di situ, ada internet ya, platform media sosial baik Instagram, TikTok, X dan lain sebagainya ya, atau juga individu-individu yang melakukan secara mandiri. Jadi tidak lagi sesempit makna media yang dulu dipahami ya, yang terbatas pada surat kabar dan radio. Kemudian yang kedua, tadi ada yang makna meluas, ada juga yang perubahan makna menyempit atau spesialisasi. Jadi ini kebalikannya ya. Spesialisasi itu ketika kata yang sebelumnya mencakup banyak hal jadi lebih spesifik atau menjadi lebih terbatas pada konteks tertentu. Ini sama, perubahan ini ya dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan spesialisasi dalam bidang tertentu. Misalnya, kalau kata kendaraan dulu bisa merujuk pada berbagai alat transportasi, bisa kereta kuda, ya kapal. Nah, di era modern ini, kendaraan itu cenderung menyempit menjadi alat transportasi darat bermesin, gitu, terutama mobil dan motor, gitu. Tidak lagi dimaknai seperti dulu ya. Kereta kuda itu juga disebut kendaraan, gitu. Nah, kalau sekarang orang ngomong kendaraan, kendaraanmu mana, gitu. Mungkin yang ada di pikiran pe- lawan tuturnya yang mobil dan motor. Ya, jadi lebih lebih sempit maknanya. Kemudian yang selanjutnya ada perubahan makna amelioratif. Nah, perubahan makna amelioratif ini ketika kata-kata yang dulunya netral, bisa juga negatif, kemudian bergeser maknanya menjadi lebih positif. Nah, ini terjadi karena ada perubahan persepsi sosial atau peningkatan status ya dari sesuatu yang mungkin semula dianggap kurang berharga. Nah, contohnya di sini ada contoh istilah anak jalanan yang sering dikaitkan dengan konotasi negatif gitu, menggambarkan anak-anak yang terlantar atau hidup di jalanan. Namun dengan meningkatnya kesadaran sosial, sekarang istilah ini sering digunakan dengan makna yang lebih positif. Sebagai apa? Sebagai simbol perjuangan dan keberanian anak-anak yang menghadapi kesulitan hidup gitu. Jadi banyak program sosial yang kini mendukung anak jalanan dengan pandangan bahwa mereka adalah individu yang berpotensi besar. Jadi ini ada pergeseran makna yang dulunya mungkin dianggap cenderung negatif, nah sekarang eh, jadi lebih positif. Lalu yang keempat, ada yang namanya perubahan makna peyoratif. Ini kebalikan dari yang tadi ya. Jadi kalau operatif ini kata yang dulunya netral atau positif berubah menjadi memiliki makna yang lebih negatif. Ini dipengaruhi oleh stigma sosial atau perubahan nilai-nilai budaya. Contohnya, ketika dulu kata pembantu digunakan secara netral untuk merujuk pada seseorang yang membantu pekerja rumah tangga, namun seiring waktu kata ini telah mendapatkan konotasi yang lebih negatif. Jadi sering dianggap merendahkan atau tidak menghargai peran mereka. Jadi orang lebih memilih menggunakan istilah asisten rumah tangga ART ya yang dianggap lebih hormati. Oke, kemudian ada kata asing dan ada kata serapan ya. Ya kata asing tentu saja kata yang berasal dari bahasa lain selain bahasa Indonesia yang belum mengalami perubahan bentuk atau ejaan ketika digunakan dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi kata asing ini ya udah kita pakai apa adanya sesuai dengan kata aslinya, belum diubah ke bahasa Indonesia. Kata-kata ini sering kita temukan bisa dalam teks ilmiah, teknologi atau di istilah-istilah khusus. Contoh kata asing ada online, smartphone, software, ada networking ya. Nah, di samping kata asing ini yang namanya kata serapan. Kalau kata serapan dari bahasa asing sudah diserap atau disesuaikan dengan aturan ejaan atau pengucapan bahasa Indonesia. Jadi
baik dari segi penulisan maupun pengucapannya itu sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku. Misalnya dari bahasa Inggris accommodation, kita serap ke bahasa Indonesia menjadi akomodasi, activity, kita serap menjadi aktivitas. Industri yang pakai IY, di bahasa Indonesia menjadi industri. Nah, terus kemudian timbul pertanyaan, kapan kita menggunakan kata asingnya dan kapan kita menggunakan kata serapan. Biasanya, kalau kan bentuk aslinya ya, eh, digunakan ketika yang pertama dalam istilah khusus atau teknis gitu ya. Misalnya ketika belum ada padanan yang tepat dalam bahasa. Ya, contohnya di sini dalam dunia teknologi kata seperti software ya atau data atau networking sering digunakan karena memiliki makna spesifik yang sulit digantikan ya. Tiga contoh ya di sini. Ada software, database, atau networking. Nah, apakah ini tidak bisa diterjemahkan ya atau diserap ke dalam bahasa Indonesia? Ya, bisa saja gitu ya. Nah, tapi mungkin maknanya spesifik belum spesifik jika dibandingkan dengan kata aslinya, kata aslinya gitu. Jadi, dalam kondisi ini kita lebih baik pakai kata asingnya. Kemudian untuk kebutuhan-kebutuhan internasionalisasi, misalnya dalam dokumen yang ditujukan untuk audiens internasional atau dalam lingkungan multibahasa. Nah, jadi kata asing ini mungkin lebih dipahami atau dianggap lebih tepat. Misalnya dalam industri pariwisata ya, ada kata booking, check-in gitu ya, itu lebih familiar. Kemudian ada juga untuk keperluan branding ya, misalnya dalam iklan atau nama produk gitu. Nama produk seperti luxury residence atau smart home system itu mungkin lebih umum digunakan dalam pemasaran dibanding eh, dengan kata serapannya. Nah, kalau kata serapan eh, dipakainya yang pertama tentu saja dalam komunikasi formal dan resmi ya, bisa bentuknya tulisan resmi, jurnalistik gitu. Eh, Contohnya di sini kata komputer ya. Ya kalau dalam dokumen resmi gitu, kita nggak lagi pakai kata komputer dengan C, tapi sudah K. Terus juga yang kedua, ketika kita berhubungan dengan keperluan penulisan yang baku. Misalnya dalam laporan sekolah ya, atau laporan penelitian gitu. Nah, kita nggak pakai activity kan, kita udah ada serapannya di Indonesia atas. Nah, kemudian ketika di kondisi tulisan itu ya atau tuturan itu kan didengarkan oleh audiens yang lokal ya yang kita pakainya kata serapan aja industri ya pakai i bukan pakai y. Nah, secara umum ya pada dasarnya penggunaan kata asing dan serapan itu intinya gini, jadi kita akan pakai kata asing itu ketika kata serapannya atau padanannya itu tidak yang dalam bahasa itu belum mewakili gitu, belum spesifik kata asingnya gitu, atau sulit dipahami eh, sebagaimana kita memahami kata asingnya. Nah, itu penggunaan kata asing dan kata serapan. Kemudian yang terakhir di pembahasan mengenai ketepatan diksi, yaitu mengenai kata-kata baru ya. Jadi kata-kata baru dalam diksi ini ya kata-kata yang baru muncul atau baru ke dalam bahasa Indonesia. Dari mana datangnya loh baru muncul? Nah, bisa dari berbagai sumber ya, termasuk di dalamnya perkembangan teknologi, budaya populer, atau yang tadi yang baru saja kita bicarakan, yaitu pengaruh bahasa asing. Nah, fenomena ini merupakan bagian dari dinamika bahasa yang terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Nah, kita bahas satu-satu. Misalnya, yang pertama, pengaruh teknologi dan digitalisasi gitu. Jadi perkembangan teknologi itu kan bahwa banyak sekali kata baru dalam bahasa Indonesia, terutama yang berkaitan dengan internet, media sosial, dan perangkat digital. Misalnya ada kata unggah gitu ya. Nah, ini berasal dari bahasa Jawa yang diadopsi sebagai padanan untuk upload dalam konteks digital. Atau kata gawai, merupakan kata serapan untuk menggantikan kata gadget. Lalu yang kedua, dari bahasa populer atau bahasa slang yang tadi kita bahas. Eh, di sini contohnya ada kata receh gitu ya. Receh ini kan awalnya berarti uang koin atau uang kecil. Tapi sekarang digunakan untuk menggambarkan humor yang sederhana atau candaan ringan. Atau adopsi dari bahasa asing. Dulu waktu eh,
zamannya COVID ya, atau COVID, ada kita seringkali mendengar kata vaksinasi ya. Nah, ini adaptasi dari kata vaccination yang menjadi sangat umum digunakan saat COVID-19 dulu ya. Kemudian yang terakhir, kata-kata baru ini ya dari pembentukan kata baru. Jadi bisa terbentuk dari penggabungan kata atau penciptaan istilah baru untuk menjelaskan konsep yang belum ada sebelumnya. Misalnya selfie ya. Nah, ini kata-kata barunya adalah swafoto. Jadi gabungan dari kata swa artinya sendiri dan foto yang menjadi padanan kata selfie ya. Di swafoto. Swa ini namanya bentuk terikat ya. Jadi dia tidak bisa lepas dari kata setelahnya. Makanya penulisannya harus digabung. Kemudian ada juga kata luring yang merupakan singkatan dari luar jaringan. Yang ini merupakan kebalikan dari daring untuk menggambarkan aktivitas yang dilakukan secara offline. Jadi ada berbagai macam penyebab ya atau alasan kenapa kok kata-kata baru itu terus bermunculan gitu ya. Ini sebenarnya kembali lagi pada sifat dasarnya bahasa yang dinamis. Nah, jadi nggak bisa kosakatanya gitu-gitu aja ya. Masih sesuai dengan perkembangan zaman. Oke, tadi kita sudah bahas mengenai ketepatan. Yang kedua, ketika menggunakan diksi, ada yang namanya kecermatan. Nah, kecermatan ini biasanya berkaitan dengan kemampuan memilih kata atau memilih diksi yang benar-benar diperlukan nih. Ada yang perlu di-highlight, benar-benar diperlukan. Jadi, kalau yang nggak penting-penting amat, ya dibuang aja. Gitu. Karena tadi ada poin benar-benar diperlukan, gitu. Biasanya di dalam kalimat itu ada yang mubazir gitu. Nah, apa contohnya? Nah, di sini ada dua ya penyebab timbulnya pemubaziran kata. Nah, yang sering sekali ditemukan biasanya penggunaan makna jamak ganda. Contohnya di sini para guru-guru sekolah dasar hadir dalam pertemuan itu. Nah, para ini kan sudah maknanya jamak gitu. Guru juga maknanya jamak. Gitu. Nah, kenapa kok dipakai dua kali? Harusnya pilih salah satu aja. Para guru sekolah dasar hadir dalam pertemuan itu. Atau yang kedua, paranya dibuang, diganti guru-guru sekolah dasar hadir dalam pertemuan itu. Nah, ini juga sudah jamak. Contoh yang kedua di sini ada sejumlah desa-desa yang dilalui kali Gendol dilanda banjir. Sejumlah itu kan sudah menunjukkan makna jamak. Desa-desa juga tinggal dipilih salah satu. Kemudian yang kedua, mirip-mirip sebenarnya dengan yang tadi ya. Tadi mubazir karena menggunakan makna jamaknya dua kali atau ganda. Nah, kalau yang kedua ini kita menggunakan kata yang punya kemiripan makna atau yang punya fungsi secara berganda. Contohnya, kita harus bekerja keras agar supaya dapat mencapai cita-cita. Agar dan supaya ini kan fungsinya sama ya, sebagai kata hubung di sini. Pilih salah satu aja. Kita harus bekerja keras agar dapat mencapai cita-cita atau kita harus bekerja keras dapat mencapai cita-cita. Yang kedua contohnya adalah dan kalau oh ini sama kenapa kok dipakai dua kali gitu ya. Generasi muda adalah merupakan penerus perjuangan bangsa. Nah, dan seterusnya ya. Jadi kalau misalnya kita menulis gitu atau berbicara, kita harus apa ya waspada gitu. Jangan-jangan apa yang kita tulis di dalam satu kalimat itu punya makna yang sama. Kalau iya ya tinggal kita salah satu. Oke, selanjutnya yang ketiga ada namanya kesesuaian ya. Tadi ketepatan berhubungan dengan aspek logika kata-kata, kecermatan. Nah, yang terakhir adalah kesesuaian. Ya, kesesuaian ini intinya ya sesuai ya. Jadi berkaitan dengan pertimbangan nilai-nilai sosial yang pertama. Misalnya bagaimana eh, kita peka ya terhadap nilai-nilai sosial di mana kita menggunakan kata-kata itu. Kita harus sadar konteksnya. Contohnya misalnya eh, teman-teman
nanti ya misalnya sudah atau mungkin ada yang sudah berkeluarga gitu ya. Nah, yang laki-laki misalnya mau ngantar istrinya ke pasar gitu pakai motor. Nah, terus disapa tetangga misalnya, ditanya oleh tetangganya, mau kemana Pak? Gitu. "Eh, ini Mas, saya mau ngantar permaisuri saya ke pasar, misalnya seperti itu ya. Nah, eh, mungkin tetangganya akan mendengar itu sebagai apa ya, keanehan gitu, kayak apa sih gitu ya, menyebut istri kok permaisuri, kan kamu tuh sedang tidak di lingkungan kerajaan gitu ya. Nah itu contohnya. Jadi kalau misalnya konteksnya di apa, di rumah gitu ya, di lingkungan sosial gitu ya, menyebut istrinya ya udah istri aja gitu ya. Atau kalau di bahasa Jawa bojo, ini Pak terkait bojo, tidak usah menyebut sebagai permaisuri. Ya permaisuri kan biasanya di lingkungan kerajaan. Atau misalnya ketika ada tetangganya yang meninggal gitu, terus izin ke dosen, ditanya, loh kenapa kok nggak masuk kemarin gitu? Tetangga saya tewas Pak gitu. Nah, tewas itu mungkin kurang tepat ya dipakai eh, untuk menunjukkan kondisi tetangga Anda yang meninggalnya baik-baik saja. Tewas kan kayak pembunuhan gitu, kriminal. Ya. Tetangga saya meninggal kemarin Pak, gitu aja. Nah, terus kemudian yang kedua, kesesuaian itu juga perlu kita lihat berkaitan dengan ragam. Itu akan kita lihat pasti ragam itu. Dan yang terakhir adalah eh, sasaran tulisannya. Jadi kita memperhatikan apa kita memastikan diksi itu sesuai atau tidak. Kita harus tahu siapa sasaran tulisan atau sasaran tuturan kita gitu. Jadi kalau misalnya ngomongnya dengan orang tua, ya ada diksi-diksi tertentu yang harus kita gunakan. Ngomongnya dengan anak-anak ya beda lagi gitu ya. Contoh sederhananya misalnya kalau teman-teman mau bilang ingin kecil gitu ya. Kalau kan dosen ya mungkin bisa buat izin ke belakang. Nah, tapi kalau dengan ngomong dengan anak-anak ya ngomongnya mama pipis dulu gitu ya. Kalau ngomongnya mama mau ke belakang dulu mungkin anak-anak belum terlalu paham. Itulah contohnya eh, sasaran tulisan atau lawan tutur. Oke, itu kurang lebih materi soal diksi. Selanjutnya kita pindah ada ragam bahasa. Nah, eh, ragam bahasa ini adalah variasi bahasa yang timbul karena perbedaan pemakaiannya yang disebabkan karena beberapa hal ya. Di sini saya sajikan 6, tapi mungkin ada yang lain di luar ini. Pertama ada namanya ideolek. Ideolek ini adalah gaya bahasa masing-masing individu. Jadi meskipun kita misalnya dibesarkan dalam lingkungan yang sama, kemudian tumbuh ya dengan nilai-nilai dengan apa yang sama, pasti antara satu dengan yang lainnya itu punya gaya bahasanya masing-masing. Nah, itu namanya idiolek. Yang kedua, ragam bahasa itu juga bisa timbul karena ada dialek. Jadi dialek ini adalah gaya bahasa, eh, ragam bahasa yang timbul karena perbedaan tempat tinggal atau perbedaan letak geografis gitu. Misalnya orang yang tinggal di Solo dengan orang yang tinggal di Jogja gitu pasti akan berbeda eh, bahasanya. Yang ketiga, ragam bahasa juga timbul karena perbedaan salah yang tadi sempat saya singgung, istilah khusus. Jadi kalau misalnya kita sedang berbicara dengan orang-orang di bidang IT, mungkin mereka akan menggunakan diksi-diksi khusus. Begitu juga ketika berbicara dengan orang sastra atau dengan orang-orang kedokteran. Nah, ada eh, ragamnya ya. Nah, yang keempat, ragam bahasa juga bisa timbul karena situasi penggunaan. Ada situasi resmi, ada tidak resmi. Sebenarnya ada di tengah-tengah ya, semi formal ya, semi resmi. Gitu. Nah, ini biasanya kalau yang resmi ini nanti arah ada penggunaan ragam ilmiah gitu ya, tepat atau ragam baku gitu ya. Jadi kalau di situasi yang resmi kita tentu saja akan pakai ragam baku, ragam ilmiah. Misalnya ketika sedang presentasi, tidak mungkin kita akan eh, ngangkat tangan lalu bilang permisi gue mau tanya dong gitu. Misalnya seminar seminar gitu ya. Nah itu mungkin kurang tepat. Dan yang selanjutnya ragam bahasa itu juga bisa ditimbulkan karena perbedaan sarana. Sarana ini lisan dan tulis ya.
Kalau di lisan kita punya perangkat seperti gestur, kemudian intonasi, lalu ada dah. Nah, kalau di tulisan, apa yang mewakili hal-hal yang saya sebutkan tadi, yaitu tanda baca ya. Misalnya ketika di tulisan kita punya jeda, di tulisan kita punya eh, tanda titik tiga ya, kan jeda. Nah, kemudian eh, intonasi, misalnya ketika di lisan kita bisa menaikkan nada bicara, di tulisan kita bisa menggunakan tanda seru atau tanda tanya dan lain sebagainya. Jadi antara lisan dan tulisan ini sebenarnya ada penerjemahnya ya tanda baca. Jadi apa-apa yang yang dipakai di lisan itu bisa kita terjemahkan dalam bentuk tulisan menggunakan tanda baca. Dan terakhir, ragam bahasa juga bisa timbul karena perbedaan tingkat pendidikan. Misalnya orang-orang yang pendidikannya sampai sampai mentok misalnya. Nah, mungkin secara tidak langsung ketika berbicara sehari-hari ada diksi-diksi yang lekat ya dengan pendidikan yang dia punya yang dipakai di kehidupan sehari-hari kayak secara tidak langsung gitu. Tapi ini tidak mutlak gitu. Bisa saja yang misalnya pendidikannya bisa-bisa saja gitu, nggak tinggi-tinggi amat, tapi ternyata mungkin apa yang dia konsumsi ya, baik buku atau tayangan yang ditonton, itu juga ilmiah misalnya. Nah, ini juga akan pengaruh. Jadi, ragam bahasa ini bisa timbul karena berbagai hal gitu. Tapi enam, enam yang sering dibahas itu yang ini ya, dari ideolog sampai dengan pendidikan. Nah, kemudian selanjutnya ada laras. Kalau tadi ragam adalah variasi, kalau laras ini adalah bahasa yang sesuai tempatnya atau bahasa yang sama dalam satu kelompok pemakai bahasa. Ada yang dinamakan dengan laras beku. Nah, laras beku ini biasanya untuk kondisi-kondisi yang sifatnya sakral, misalnya ijab kabul. Jadi untuk laras beku ini biasanya bahasa yang digunakan dimanapun tempatnya dan kapanpun itu biasanya selalu bahasanya biasanya selalu sama. Misalnya kalau ijab kabul itu mau di Semarang, di Jogja gitu ya, itu kan kurang lebih sama eh, redaksi kata-kata yang disampaikan. Kemudian yang ada namanya laras resmi. Laras resmi tentu saja bahasa yang digunakan dalam situasi resmi ya, rapat kerja gitu ya, pidato, seminar. Laras resmi ini tentu diksi-diksi yang digunakannya adalah ragam baku. Kemudian yang ketiga adalah laras konsultatif. Laras konsultatif ini adalah bahasa yang digunakan dalam situasi yang bersifat transaksional. Contohnya apa? Misalnya di pasar gitu ada tawar-menawar di situ. Yang keempat, laras santai, dan yang kelima, laras akrab. Nah, membedakan laras santai dan laras akrab itu seperti ini. Jadi kalau laras santai dan laras akrab itu kan pasti situasinya adalah informal, beda dengan laras resmi. Nah, tapi bedanya adalah kalau laras santai itu biasanya terjadi antara di situasi informal dan terjadi di antara dua orang yang mungkin tidak terlalu dekat, kita dua atau banyak orang dekat. Misalnya ketika kita bertemu di parkiran gitu, ya udah mungkin akan saling menyapa saja. Nah, berbeda dengan arah akrab misalnya, biasanya obrolannya itu lebih intim gitu. Kalau misalnya eh, kita bertemu di parkiran gitu, terus kemudian dengan teman ya, terus kemudian kita ujuk apa tiba-tiba tanya gitu, eh kosanmu udah dibayar belum gitu. Nah, padahal kita nggak terlalu dekat ya, itu mungkin teman kita akan apa ya, akan berasa mungkin kurang nyaman. Ngapain kok ngurusin hal privasi saya udah bayar kos atau belum misalnya ya. Nah, tapi kalau laras akrab, misalnya obrolannya sudah intim, sudah apa namanya masuk ke ranah privasi. Kenapa? Karena biasanya laras akrab ini ya terjadi antara dua orang yang dua atau lebih yang punya hubungan tali darah gitu, atau yang punya kedekatan lebih. Nah, inilah laras bahasa. Oke, jadi antara ragam, apa, antara diksi, ragam dan laras ini nggak bisa dipisah-pisahkan. Kalau misalnya kita sedang di laras resmi, berarti kita pakainya ragam baku. Nah, ragam baku diksinya apa? Nah, berarti kan yang tadi ketepatan, kecamatan, dan kesesuaian. Oke, terakhir, ini ada pertanyaannya. Apa sih yang dimaksud dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebenarnya? Ini kan seringkali
disebut-sebut ya, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Nah, apa bedanya baik dan benar? Dan jangan sama. Jadi kalau bahasa Indonesia yang baik itu adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan konteksnya, bisa berkaitan dengan waktu, tempat, ya situasi. Kalau bahasa yang benar itu adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan KBBI gitu. Nah, tapi apakah kita eh, selalu harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ini beriringan? Nah, mungkin tidak bisa dipaksakan gitu ya. Ketika kita sedang di pasar gitu, terus kita pakai bahasa Indonesia yang sesuai dengan ejaan gitu ya, dengan kata baku. Misalnya, Bapak, apakah saya bisa membeli nila dengan masa 1 kilogram di sini gitu kan? Itu mungkin terlalu berlebihan kalau beli ikan ya. Ya udah, langsung aja bilang, Pak, saya mau beli ikan 1 kilo berapa ya gitu. Nah, jadi kalau contoh yang pertama tadi, apakah bahasa Indonesianya benar ya benar gitu, ejaannya sesuai gitu, kata-katanya baku. Tapi apakah itu baik? Ya mungkin kurang baik karena eh, konteksnya ya belanja di pasar, nggak perlu pakai kata-kata baku. Nah, atau contoh yang kedua misalnya, ketika teman-teman dibangunkan oleh ibunya untuk kuliah, terus kalian masih sangat mengantuk, lalu bilang ke ibunya, apakah Anda tidak melihat saya masih mengantuk? Gitu. Apakah itu bahasa Indonesia yang benar? Ya benar aja, sesuai KBBI kok, baku kok. Nah, tapi itu tidak baik. Kenapa? Karena konteksnya sedang dengan ibu gitu. Kamu tidak perlu pakai bahasa sebaku itu gitu ya. Nah, terus nggak perlu juga pakai anda-anda gitu ya. Bilang saja masih ngantuk bu gitu ya ya. Monggo lah. Terserah teman-teman bahasanya seperti apa dengan ibunya ya. Nah, jadi perlu dipahami bahwa bahasa Indonesia yang baik dan benar ini tidak harus seiring sejalan. Ya, perlu dilihat konteksnya. Perlu dilihat konteksnya. Nah, siapa bicara, kapan, di mana, nah, supaya bahasanya menjadi baik. Nah, atau kalau misalnya dalam situasi-situasi yang eh, mengharuskan ya kita berbicara bahasa Indonesia yang benar, ya silakan gunakan yang benar, yang sesuai dengan KBBI, dengan pedoman ejaan yang sesuai dengan logika bahasa ya. Nah, itu kurang lebih materi hari ini teman-teman. Ini referensi dari materi hari ini. Teman-teman bisa akses secara mandiri supaya mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Tuh. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.